Silakan Adit. Belum ada, Bu, Mas. Oh, belum ada. Oke, nggak apa. Ini saya matikan kameranya aja ya, soalnya backlight di sini. Ya, Bu. Nah, kalau kita ngomongin soal agenda setting dalam media, dalam konteks media ini sebenarnya ini kalau dalam konteks komunikasi itu teori ini ditemukan oleh Maxwell Malcolm ya. Nah, teori ini menyatakan bahwa media massa ini sebenarnya merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang menjadi penentu kebenaran dengan mentransfer dua elemen pokok. Yang pertama ada kesadaran dan yang kedua ada informasi ke dalam agenda publik. Jadi pada intinya dengan agenda publik dari media itu dapat mengarahkan kesadaran publik serta perhatian pada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Jadi media massa itu sebagai pengendali terhadap isu publik dan terhadap kesadaran dan informasi yang berkembang di publik itu seperti apa. Nah, agenda setting ini merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa media tidak mengatakan apa-apa yang orang pikirkan, akan tetapi apa yang harus dipikirkan oleh orang-orang di luar sana. Jadi dia tidak menjadi media tidak menurut teori ini media itu tidak menjadi alat untuk bersuara masyarakat begitu, tetapi media yang harus mengkonsep apa yang akan nanti disuarakan oleh masyarakat. Dua asumsi dasar penentuan agenda ini, yang pertama adalah bahwa media massa dan pers tidak mencerminkan kenyataan, kemudian tetapi media menyaring dan membentuk isu. Sedangkan yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat dibandingkan dengan isu lain. Metode agenda setting ada dua, yang pertama ada priming dan yang kedua framing. Sebenarnya dalam konsep teori media juga, framing itu juga masuk teori sendiri ya. Jadi urutannya setelah teori agenda setting nanti akan dibahas teori framing lebih lanjut. Cuman di sini juga dibahas metode agenda setting itu apa, priming dan juga framing. Tetapi sebenarnya ada teori framing sendiri begitu dalam konteks media. Nah, kalau kita ngomongin soal agenda setting ini, ada beberapa bentuk agenda setting yang kemudian dirangkum begitu ya. Yang pertama, bentuk atau model agenda setting itu, yang pertama itu soal bagaimana media melakukan repetisi terhadap pemberitaan. Repetisi itu artinya pengulangan ya. Pengulangan pemberitaan seperti apa. Jadi berita itu diulang secara terus-menerus, kemudian di saluran tertentu gitu ya, maksudnya misalnya di TV One gitu ya, berita itu diulang berkali-kali, baik itu saat berita malam, berita pagi, atau berita siang, itu berkali-kali direpetisi terus-menerus, dan kemudian itu menjadi masuk ke masyarakat luas. Oh ternyata yang dianggap TV One penting tuh seperti ini begitu. Oh ternyata isu TV One menyoroti ini terus-menerus tuh, oh ini mungkin isu yang penting. Nah itu mungkin yang dirasakan oleh masyarakat ya, dianggapnya seperti itu. Misalnya contohnya ketika lumpur lapindo gitu ya. Lumpur lapindo terjadi di tahun 2000-an itu, kemudian TV One mengkonsep bahwa beritanya itu bukan lumpur lapindo, tetapi lumpur Sidoarjo. Kenapa kemudian yang diberitakan lumpur Sidoarjo? Karena lapindo itu kan bagian dari Bagri Group ya, dan kemudian ketika kalau kita ngomongin lumpur Sidoarjo itu kan jadi konsepnya bukan perusahaan, tetapi wilayah ya. Jadi konsep itu dilakukan agar Bagri Group lepas dari tanggung jawab lumpur lapindo, karena dia mengubah frase lumpur lapindo menjadi lumpur Sidoarjo. Jadi tanggung jawab bencananya itu biar berubah.
dan tanggung jawab perusahaan itu juga agar berubah dari yang tadinya itu bencana itu yang disebabkan oleh perusahaan Bakri Group, kemudian itu nanti kalau diubah jadi lumpur Sidoarjo kan makanya bencananya itu dianggapnya sebagai bencana alam atau bencana yang itu nantinya akan jadi tanggung jawab oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu. Nah, yang kedua, model agenda setting yang kedua ini mengungkap soal karakteristik sebuah isu. Jadi bentuknya itu mendetailkan atau mengkarakteristikkan sebuah isu. Misalnya soal omnibus law gitu. Soal undang-undang yang baru ini, omnibus law ini yang kemudian disoroti oleh media, mungkin media sebagai dalam konteks ini adalah media corong pemerintah ya, itu adalah omnibus law ini ternyata membuka lapangan pekerjaan yang baru gitu. Media corong pemerintah akan mengatakan omnibus law seperti itu, bahwa media adalah corong pemerintah yang baru, tetapi pada faktanya ternyata omnibus law itu juga membawa kesulitan tersendiri begitu. Misalnya itu membuat masalah-masalah menjadi baru, masalah yang tadinya sudah diatur secara jelas di beberapa peraturan menteri atau di beberapa undang-undang, kemudian dengan adanya omnibus law itu jadi berantakan lagi karena undang-undang dan juga peraturannya itu harus menyesuaikan dengan omnibus law yang baru. Nah, media kemudian hanya menyorot, media dalam hal ini corong pemerintah itu hanya menyoroti bahwa omnibus law ini membawa pengaruh baik dengan ada banyaknya lapangan pekerjaan setelah undang-undang ini digolkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah bentuk dari agenda setting ini adalah media sebagai public relation dari instansi pemerintah atau instansi swasta. Teman-teman mungkin familiar dengan pemberitaan media massa atau baik itu yang online maupun yang surat kabar ya atau yang offline ya kayak surat kabar atau majalah itu yang kemudian ada space tertentu dalam rubrik mereka yang itu menjadi konten dari pemerintah. Misalnya kayak di Tempo itu ada konten-konten tertentu, rubrik-rubrik Tempo itu yang bahas soal DPR. Kemudian ada juga soal Tribun News yang kemudian menyediakan kanal khusus kehumasan bagi MPR. Kemudian ada juga media seperti Kompas begitu yang ada rubrik tertentu yang menyediakan rubriknya untuk menjadi public relation dari pemerintah, dan itu saya kira jadi cuan tersendiri juga bagi media. Tentu mereka memikirkan mereka nggak harus nyari berita banyak, tapi mereka juga dapat uang dari lembaga pemerintah atau lembaga swasta begitu. Atau kalau lembaga swasta bisa juga kayak misalnya Kumparan itu punya rubrik tertentu yang itu bahas soal pabrik rokok Jarum atau soal isu mengenai rokok begitu. Karena ya tentu saja Kumparan juga pemiliknya dari Jarum juga gitu. Itu sedikit soal bagaimana model atau bentuk agenda setting yang terjadi pada media. Nah, metodenya yang pertama ada priming dan yang kedua ada yang namanya framing. Ada yang tahu nggak framing itu seperti apa, teman-teman? Media massa berfokus pada sebagian isu, gitu kan Bu?
Ya Allah, ternyata mikrofonku tak mute. Mohon maaf teman-teman. Ya, terima kasih Hanif ya. Tadi sudah menjawab soal priming. Priming itu apa? Priming ini merupakan proses di mana media ini hanya berfokus pada sebagian isu seperti tadi kata Hanif bilang itu tadi. Betul, dan juga tidak pada isu lainnya yang kemudian mengubah standar orang terhadap sesuatu. Seperti tadi saya contohkan soal bagaimana TV One mengubah frase lumpur Lapindo menjadi lumpur Sidoarjo itu tadi. Yang itu tentu saja akan mengubah pandangan orang bahwa yang terjadi di Sidoarjo itu adalah lumpur yang terjadi karena bencana alam, bukan karena ulah dari sebuah perasaan di bawah Galgri Group. Nah, framing ini bekerja secara situasional yang artinya tergantung dari medianya sendiri. Waktunya kapan mau ditonjolkan sebuah isunya itu terserah dari media itu sendiri. Dan yang kedua adalah kontekstual yang artinya bahwa media ingin konteks yang seperti apa itu tergantung oleh medianya sendiri juga. Gitu. Isu yang ditonjolkan dalam framing itu berlangsung dengan arus komunikasi dua alangkah. Yang pertama dari media sendiri dan yang kedua dari orang yang diterpa isu berita kepada orang lain. Itu dengan metode framing. Bagaimana agenda setting dilakukan dengan metode framing. Sedangkan yang kedua dengan metode framing. Framing ini didefinisikan sebagai sebuah gagasan untuk mengatur pusat isi berita yang kemudian memberikan konteks dan mengajukan isu melalui penggunaan pilihan, penekanan, pengecualian, dan juga pemerincian. Jadi, dalam konteks ini, bentar ya, mau minum dulu. Mohon maaf ya, tadi terganggu sedikit karena mau keselak kalau nggak minum. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau dalam konsep framing itu sendiri, framing dilakukan oleh perusahaan media atau pers dengan melakukan konstruksi realita politik dengan menonjolkan pada substansi dari persoalan isu. Kemudian yang kedua adalah framing ini digunakan untuk memenuhi kaidah jurnalistik yang artinya dalam sebuah berita atau pemberitaan begitu, baik itu teks maupun audio ataupun video gitu ya, ada proses penyederhanaan, penyuntingan, kemudian apakah kemudian layak terbit atau tidak gitu. Nah, framing ini kalau teman-teman bekerja di perusahaan media ya itu akan sangat apa ya, menjadi istilah yang mungkin sehari-hari akan dibicarakan dalam sebuah isu. Nanti yang di framing itu seperti apa, itu akan ada polanya dan itu akan ditentukan bersama dalam rapat redaksi soal framing itu sendiri. Nah, sebenarnya dalam framing itu juga misalnya kayak disebutkan bahwa ini kan soal
soal pemilihan kata juga ya, pemilihan diksi juga. Misalnya di media-media perempuan seperti Perempuan Berkisah atau media-media seperti Magdalene, kata perempuan itu akan sangat digunakan dan itu menjadi kata yang wajib digunakan. Kata perempuan dibandingkan wanita atau dibandingkan dengan terminologi lain ya gitu. Karena apa? Karena perempuan itu sudah dalam konsep feminisme juga kalau wanita itu kan sering juga dikaitkan dengan istilah wani ditoto atau apa, sering dikaitkan dengan itu dulu zaman konsepnya Orde Baru begitu ya. Tetapi itu kemudian yang jadi dihindari dan saya kira media-media perempuan seperti Magdalene atau Indonesia Feminis dan sebagainya begitu atau Perempuan Berkisah itu akan menggunakan tem perempuan dibandingkan wanita. Itu Lisa. Sudah sehat Lisa? Oh iya. Aja. Ya. Di sini ada Bu Lisa ternyata yang baru sembuh dari COVID juga. Oke. Nah, langkah penentuan agenda setting itu seperti apa? Yang pertama bahwa pers atau media ini meliput beberapa kejadian atau aktivitas dan kemudian membuat sebuah isunya itu menonjol. Kemudian tipe-tipe isunya juga berbeda dalam jumlah dan jenis liputan. Yang ketiga bahwa isu ini harus dibingkai atau di-framing dan diberi makna untuk bisa dipahami oleh masyarakat luas. Dan yang keempat, penggunaan bahasa memengaruhi persepsi dari halayak umum. Mengaruhi persepsi dari halayak umum. Kemudian yang kelima, menghubungkan dengan simbol sekunder yang mudah diketahui. Dan yang keenam adalah pembentukan agenda semakin cepat ditambah dengan opini dari individu terkenal. Ya, ini sering sekali nih. Dengan legitimasi dari seseorang yang terkenal, tentu saja masyarakat luas akan lebih percaya. Misalnya dalam kasus-kasus yang belakangan ya, kalau legitimasi dari influencer atau dari public figure gitu nanti akan membuat masyarakat luas terperdaya dan menjadi percaya dengan apa yang apa yang menjadi obrolan gitu. Misalnya soal Bitcoin atau soal NFT gitu ya. Kalau yang ngomong itu kita nggak bakal dipercaya karena kita nggak punya pamor, nggak punya pengaruh terhadap siapapun begitu. Tetapi kalau yang ngomong Raffi Ahmad, tentu saja akan sangat banyak orang yang percaya dengan Bitcoin membawa berkah atau Bitcoin membawa kaya begitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada, saya kira kita akan lebih bagus untuk diskusi begitu ya. Mungkin teman-teman di sini bisa, masalahnya kalau di Google Meet itu nggak ada fitur breakout ya, breakout room ya. Atau ada yang sudah pernah mencoba kalau Google Meet ada fitur breakout-nya? Kayaknya nggak ada, Bu. Kayaknya nggak ada ya? Oke. Enaknya gimana ya kalau misalnya diskusi berkelompok? Maksudnya apakah kemudian di grup, kemudian teman-teman di grupnya masing-masing, di grup di grup sementara gitu, kelas ini dibagi menjadi 2 dan kita diskusi soal bagaimana media dengan apakah kemudian media dalam konteks teori agenda setting ini, apakah kemudian media dapat memengaruhi publik atau justru publik yang memengaruhi media. Nah, saya ingin kelas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama soal
setuju bahwa media dapat memengaruhi publik. Nanti argumennya apa saja gitu. Dan yang kedua soal media tidak dapat memengaruhi publik. Nah, saya ingin teman-teman berdiskusi soal itu, terus nanti kembali lagi ke sini. Mungkin 10 menit lagi begitu, kembali ke sini. Jadi teman-teman mungkin teman-teman ada grup sendiri ya, ada grup sendiri yang nggak ada sayanya gitu ya, pasti ada lah kayak gitu di dalam kelas kan pasti ada satu grup sendiri yang nggak ada dosennya, kemudian ada yang ada dosennya begitu ya. Nah, saya minta teman-teman diskusi di grup itu, di grup WhatsApp gitu, soal siapa yang terserah pembagiannya seperti apa ya, yang jelas kelas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ngomongin soal bahwa media dalam konteks agenda setting ini dapat memengaruhi masyarakat. Yang kedua adalah media tidak dapat mempengaruhi masyarakat. Nanti argumennya apa saja begitu nanti bisa dikemukakan di sini oleh 2 orang atau 3 orang. Saya ketik di chat ya. Oke, teman-teman? Sudah siap? Halo? Gimana, Bal? Sudah. Oke, siap. Nah, kalau sudah siap, nggak usah ditinggalkan di sini. Maksudnya kita nggak usah live call gitu ya. Tapi silahkan diskusikan itu di grup. Yang nggak ada saya nggak apa-apa gitu. Terus nanti silahkan 3 orang, masing-masing dari 2 kelompok itu 3 orang mengemukakan pendapatnya apa saja. Media dapat mengaruhi masyarakat itu karena apa? Kemudian yang kedua, media tidak dapat mengaruhi masyarakat itu karena alasannya apa? Begitu. Silahkan. 10 menit lagi jam 13.46 atau mungkin 15 menit lagi 13 berapa berarti 13.50 ya kita kembali di sini lagi. Oke, silahkan didiskusikan. Terima kasih. One semester later. Saya berbicara terkait media yang mengaruhi masyarakat ya teman-teman. Nah, menurut kami kenapa kami setuju bahwa media itu mempengaruhi masyarakat? Sekarang kita lihat, mungkin ini hal sepele yang teman-teman mungkin teman-teman mengira ini hal sepele seperti iklan di media sosial itu. Kalau salah bisa dibenerin ya teman-teman. Nah, contohnya iklan seperti kayak tadi seorang bintang film atau seorang artis yang menjadi brand ambassador dari suatu produk, misalnya Raffi Ahmad itu brand ambassador Lemonilo. Nah, setiap di TV atau di YouTube dia selalu bilang bahwa aku setiap hari makan Lemonilo, walaupun awalnya mungkin kita ngerasa biasa aja dan nggak terlalu peduli dengan kalau Raffi Ahmad brand ambassador dan sering makan Lemonilo untuk iklan. Tapi seiring berjalannya waktu kita terpengaruh, kok setiap hari dia ngiklanin Lemonilo sih, enak enggak sih, terus kita terpengaruh untuk beli produk mie Lemonilo tersebut. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa kami, khususnya saya, setuju bahwa media itu mempengaruhi masyarakat. Mungkin bisa ditambahi teman-teman yang lainnya, Reza dan Rudi. Sebenarnya itu juga benar sih Bu. Terus ada contoh lagi, kita kan punya Instagram, punya TikTok, mungkin punya Twitter juga gitu kan. Nah, di situ kan pasti berita-berita yang baru saja keluar tuh pasti langsung viral gitu. Nah, ambil contohnya saja yang kemarin viral itu soal yang Awkarin sama pacarnya itu kan sebenarnya kita baru tahu dari satu belah pihak, tapi kenapa masyarakat Indonesia langsung menjudge pihak yang satu itu sebagai pihak yang negatif, padahal kita belum tahu dari kedua belah pihak itu seperti apa gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu contoh bagaimana media itu bisa mempengaruhi masyarakat seperti itu. Oke, silakan Rudi. Kalau dari berita itu kita harus memilah-milah yang informasi yang positif dan negatif, yang disebarkan informasi dalam berita itu aja.
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 bahwa media dianggap oleh kelompok 1 sangat mempengaruhi masyarakat ya, terlebih dengan adanya media sosial dan itu menjadi lebih viral ya. Apa yang diberitakan media itu nantinya akan menjadi viral di media sosial. Nah, untuk kelompok 2, ini sebenarnya agak kurang lengkap saya tadi. Media tidak dapat mempengaruhi masyarakat atau apakah masyarakat itu dapat mempengaruhi media apa enggak gitu. Ketika media tidak dapat mempengaruhi masyarakat, apakah kemudian masyarakat dapat mempengaruhi media? Ini kelompoknya siapa untuk kelompok 2? Nadif, Bu, Nadif. Siapa saja? Nadif, kemudian Nggak kami catat, Bu. Banyak tadi yang masuk. oh ya, silahkan. Siapa yang Dani? Ya, dan yang mau presentasikan. Oh ya, Nadif atau Dani, silakan. Nadif, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait mosi atau apalah ya, yang untuk kelompok kami yaitu bahwa media, masyarakat itu justru yang mempengaruhi media. Kami lihat begini Bu, dari diskusi bahwa apa yang disajikan oleh berita itu pada dasarnya adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya fenomena yang terjadi di masyarakat itulah yang menentukan berita apa yang diangkat, oleh media. Sebagai contoh kasus Wadas kemarin ya Bu. Wadas kemarin. Sebenarnya ini berita tidak terlalu up atau dianggap sepele kasusnya, tetapi tuntutan masyarakat adanya demonstrasi dari kemudian adanya narasi dari mahasiswa melalui media sosial dan lain sebagainya, itu yang membuat media berlomba-lomba untuk menyajikan kasus terkait dengan Wadas, entah melalui diskusi, berita, dan lain sebagainya, dengan mengundang tokoh ini dan itu, karena memang itulah yang diinginkan oleh masyarakat begitu Bu. Artinya isu di masyarakat yang sudah berkembang itulah yang menentukan isu apa yang diangkat oleh media. Pertama itu. Kemudian kita mengenal konsep ruang publik dari Habermas, kalau nggak salah ya Bu. Nah, ruang publik inilah yang menjadi wadah untuk wadah bagi diskursus masyarakat, karena itu apa yang sedang diobrolkan oleh masyarakat itulah yang diobrolkan oleh ruang publik ini. Dan sama seperti tadi bahwa yang bisa mengangkat isu atau membuat isu sebenarnya adalah ruang publik yang ada di masyarakat itu. Dan satu hal lagi bahwa media itu bagian dari masyarakat, itu saja sih. Jadi media massa dipengaruhi oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadif. Lain Nadif? Ada tambahan sih Bu sebenarnya. Iya, silahkan. Ya, dari Rahmat sama Alin sih Bu. Oh ya, silahkan. Sebenarnya udah disampaikan Nadif semua, Bu. Tapi ini Bu, menurut sebenarnya ketika masyarakat itu cerdas, memang apa yang ada di media itu disaring dulu, ya nggak akan terpengaruh 100% semua masyarakat. Contohnya itu ya sekarang orang heboh dengan invasi Rusia terhadap Ukraina. Ya banyak negara yang diam aja, Bu. Ada yang nggak menanggapi. Itu tandanya kan nggak semua. Ketika orang itu ya mungkin dari kita ya ada yang nggak tahu juga, nggak semua orang yang masyarakat yang terpengaruh oleh media itu sebenarnya menurut saya. Ketika mereka memang berpikir, menganalisa dulu apa yang dikasih oleh media. Oke. Terima kasih Rahmat. Ada lagi tambahan?
Alin? Oke, baik Bu. Sebenarnya ini udah sama Nadif sama itu sih tadi sama Rahmat udah lengkap. Tapi mau nambahin sedikit lagi. Tapi ini bukan terkait bagaimana masyarakat bisa mempengaruhi medianya, tapi terkait pernyataan Bu Nisrin yang pertama itu media itu tidak bisa mempengaruhi masyarakat. Nah ini kita diskursus studi kasus pada masyarakat Baduy. Jadi hal itu kayak tergantung masyarakatnya gitu loh Bu. Tergantung masyarakat mana yang menerima paparan dari media sosial atau media apapun itu. Kalau dalam masyarakat Baduy maupun masyarakat pedalaman tentu mereka nggak bakal terpengaruh oleh media apapun yang masuk karena mungkin sistem sosial budaya mereka itu masih kuat, kayak ada adat istiadat mereka masih kuat, sistem kepercayaan mereka masih kuat, jadi mereka jarang sekali yang terpengaruh oleh media-media dan mungkin karena tempat-tempat mereka di pedalaman yang belum terlalu banyak terambah oleh media. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut kelompok 2, kalau saya bisa merangkum ya, tergantung dari konteks masyarakatnya itu sendiri ya, apakah kemudian masyarakatnya terbuka dan sudah cerdas, sudah kritis, atau kemudian masyarakatnya masyarakat yang tertutup seperti Baduy. Maksudnya kita tidak mengatakan mereka tidak cerdas begitu ya, tapi kan ada sistem yang memang masyarakatnya tertutup dan ada yang memang terbuka terhadap perubahan. Oke, terima kasih teman-teman sudah melakukan 2 diskusi di atas. Saya kira diskusi seperti ini akan lebih enak ya dilakukan di setiap sesi kelas karena akan membuat teman-teman berpikir juga sebagai orang dewasa, sebagai bagian dari model pendidikan andragogi juga ya, sehingga membuat teman-teman di jam yang kritis ini selain belajar mengulik-ngulik lagi, membaca-baca lagi juga berpikir kritis di sini begitu. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar soal framing dan kalau misalnya teman-teman ada request gitu bisa juga untuk apa ya, ngedrop atau apa ya, request tema begitu, misalnya request tema bisa ngedrop request sama tema itu di grup WhatsApp kita. Semoga apa yang sampaikan atau yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah ya ilmunya gitu. Terima kasih, sekian kuliah pada siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.